Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di masjid Bayinah ya, Al-Bayinah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya nggak menduga seramai ini. Tadi seperti sudah dikenalkan, nama saya Dondi Tan. Saya sampai sekarang masih disebut mualaf terus ini. Malu ya harusnya ya. Jangan mualaf terus lah ya. Mantan kafir gitu ya. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah 25 Juli 2014 ya. Semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu 2012 saya melihat video-videonya seorang dai terkenal ya dari Afrika Selatan, yaitu almarhum Syekh Ahmed Didat. Kurang lebih hampir 2 tahun saya tonton semua video beliau. Juga video-videonya Dr. Zakir Naik. Ya kalau bapak-bapak ada yang tahu ya, Dr. Zakir Naik ya. Alhamdulillah, qadarullah, bulan Juli 2025 yang lalu, akhirnya saya dan teman-teman dari Yayasan Garda Mualaf yang diberikan amanah untuk mendatangkan kembali Dr. Zakir Naik ke Indonesia yang kedua kali ya. Alhamdulillah saya tidak pernah menyangka bisa mendapat amanah seperti itu ya. Padahal dulu ketika saya menonton Dr. Zakir Naik saya masih kafir. Ya, masih Kristen saya waktu menonton. Tapi alhamdulillah saya menjemput hidayah karena video-video beliau dan juga video-video almarhum Syekh Ahmed Didat, yang mana waktu itu kitab saya yang saya pegang ya, yang saya sebut dengan Alkitab, itu dikritik habis-habisan oleh almarhum Syekh Ahmed Didat. Dan beliau berani menyatakan bahwa di dalam kitab saya ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, ada ayat pinjaman gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin. Saya tentu saja ketika menonton saya ingin membuktikan bahwa ucapan dia salah gitu ya. Jadi saya mencari jawabannya. Tetapi ternyata yang dia kritik kepada kitab saya waktu itu, ternyata dia ngambil dari pendapat-pendapat ulama-ulama Kristen sendiri, ya, bukan dari ulama-ulama agama lain. Akhirnya ketika saya berusaha mencari bukti apa yang dia katakan itu betul atau salah, saya malah mendapatkan bukti-bukti bahwa yang dia katakan itu betul menurut pemuka agama Kristen sendiri. Jadi saya melakukan riset kurang lebih 2 tahun, baik itu kitab yang saya pegang waktu itu, juga berbagai versi yang ternyata saya juga baru tahu banyak versinya. Dan juga setelah menonton video-videonya Dr. Zakir Naik, saya juga belajar tentang isi daripada Al-Quran. 25 Juli 2014, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saya akhirnya yakin betul bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan berbagai artikel yang saya baca, dengan berbagai kritik juga yang saya baca, terbukti bahwa Quran bukan karangan seorang manusia. Itu yang membuat saya menerima Islam. Kemudian setelah itu beberapa lama kemudian saya berdakwah dengan cara saya sendiri, yaitu apa? Menerjemahkan video-video debat orang di Inggris ya. Orang berdebat di Inggris. Saya terjemahkan video-videonya. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan. Sampai akhirnya saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Dan alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua Litbang. Artinya ketua Litbang itu kerjanya harus apa? Harus riset dan berdebat. Jadi saya diberi tugas dalam setahun harus berdebat dengan para pendeta minimal 2 kali.
Tahun 2022 saya melakukan tugas dengan baik. 23, 24, tahun 2005 saya gagal. Saya nggak dapat lawan debat. Ya, saya nggak tahu kenapa, karena mungkin dokumen-dokumen saya makin banyak. Pendeta-pendeta sekarang kalau diajak debat pada nggak mau. Gitu. Ya, tetapi kuncinya sebenarnya bukan karena kitab-kitab yang banyak saya kumpulkan. Saya mau mengumpulkan lebih banyak dari ini juga bisa, tetapi intinya adalah dokumen-dokumen yang saya kumpulkan itu sudah menjadi bukti bahwa ada kejanggalan di dalam kitab Kristen. Ya, bukan berarti saya tidak mengatakan di dalam kitab mereka ada kebenaran, tidak. Ya, saya masih berani mengatakan bahwa di dalam kitabnya Kristen masih ada kebenaran. Artinya apa? Artinya masih ada ayat-ayat mereka yang sejalan dengan ayat-ayat di dalam Quran, khususnya tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah karena kitab Kristen itu bukan murni firman Tuhan, bercampur dengan tulisan manusia, karangan manusia, makanya di dalam kitab Kristen itu selain ada kebenaran juga bercampur dengan kebatilan. Itu yang saya pelajari sekian lama, bertahun-tahun, dan saya berhasil membuktikan. Jadi ketika saya membandingkan antara kitab Kristen dan kitab Islam yaitu Quran, saya bisa mengambil benang merah, tetapi di dalam kitab Kristennya itu ada kebatilan yang menjadi bukti bahwa Quran sudah menyatakan. Contoh, ketika di Quran surat Al-Baqarah ayat 79, bahwa celakalah mereka yang mengubah-ubah firman Allah dan menyatakan ini berasal dari Allah. Buktinya ada ternyata di dalam kitab mereka. Apa yang dirubah, apa yang ditambahkan, apa yang disisipkan, bahkan semuanya bisa dibuktikan dari malah kalangan Kristen sendiri. Nah, mengapa saya kok akhirnya menempuh jalur dakwah seperti ini, gitu ya? Saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini juga karena yayasan kami ini memang menempuh dakwah jalur perang pemikiran. Ya, perang pemikiran dalam arti kita melakukan perang pemikiran dengan kalangan mereka karena mereka, kalangan Kristen, sampai sekarang itu masih melakukan yang namanya upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Ya, Bapak-bapak, ada yang pernah dengar? Ada upaya kristenisasi? Belum pernah? Belum pernah. Bapak kalau dengar misalnya di rumah sakit, ya, ada orang yang lagi sakaratul maut, bukan orang Kristen, pihak keluarganya suruh tunggu di luar, Pak, nggak boleh nunggu di dalam. Nanti tim mereka yang nunggu di dalam, simsalabim tiba-tiba pasien jadi Kristen. Itu ada yang begitu. Nanti di sekolah juga begitu, di kantor-kantor juga begitu. Bahkan di rumah-rumah mereka ketok-ketok pintu rumah orang Islam untuk memberikan brosur, pamflet, buku, majalah, dan mengajak mereka masuk agama mereka. Begitu juga ketika ada bencana alam, mereka melakukan bantuan sosial, tetapi ketika sedang melakukan bantuan itu mereka melakukan upaya bisa penghiburan dan segala dan serupanya, dan akhirnya mereka mengajak orang Islam masuk agama Kristen. Itu banyak sekali, Pak. Mohon maaf, terjadi di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Spesifiknya di Jakarta di mana? Spesifiknya, saya nggak mau sebutin rumah sakitnya, Pak. Tapi saya sudah mengutus utusan yang mengurus masalah seperti ini. Saya utus utusan saya sendiri karena ada orang Islam yang memasukkan orang tuanya masuk ke rumah sakit tersebut. Dia mau dioperasi, tapi nggak punya biaya, mau ditanggung sama rumah sakit, tapi dengan syarat masuk agama mereka. Tapi ada rumah sakit yang ada, ya. Jadi upaya-upaya seperti itu masih ada. Saya sudah menemui begitu banyak orang-orang yang juga mengaku melakukan hal tersebut, ya Pak ya. Bahkan mereka mempunyai level-level tertentu, disebutnya dengan program apa? Kontekstualisasi C1 sampai C6. Ya. C1 itu apa? Mereka mendirikan tempat ibadah di sebuah daerah, biasanya daerah yang remote area atau daerah terpencil. Mereka membuat rumah ibadah, tapi melakukan ibadahnya masih menggunakan bahasa asal. C2 sudah menggunakan bahasa lokal. C3 selain menggunakan bahasa lokal, sudah menerima adat dan budaya tradisi lokal.
C4, selain bahasa lokal, budaya tradisi lokal, mereka sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. C5, mereka sudah berpenampilan seperti Islam, tapi belum mengaku sebagai Muslim. C6, mereka sudah mengaku Muslim, sudah berKTP Islam, dan mereka melakukan ibadah Islam, tetapi sebenarnya mereka sedang menyamar. Bapak ingat Pak, namanya Abdul Ghafur Pak? Pernah tahu yang di Aceh, orang bule masuk Islam dari Belanda, mengganti namanya dengan Abdul Ghafur ketika zaman penjajahan Belanda. Dia adalah seorang agen dari Belanda. Nama aslinya adalah Snoek Hurgronya. Itu adalah bentuk daripada C6. Ya, sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Ya kita nggak pernah tahu ya. Jadi memang mereka melakukan hal-hal seperti itu dengan tujuan untuk memenuhi perintah di dalam kitab mereka. Ada sebuah ayat yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada di dalam kitab mereka ya. Ayat itu dijadikan sebagai amanat agung atau perintah untuk mengajak orang masuk ke dalam agama mereka. Ayat itu yang dijadikan dasar untuk mereka mengadakan sebuah konsili, namanya Konsili Vatikan Kedua tahun 1965 dengan program kristenisasi ke seluruh dunia. Ya, nah jadi kami di yayasan memang melakukan kajian atau dakwah seperti ini. Tujuannya adalah untuk melindungi dan membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Ya, bukan berarti kami melakukan kajian seperti ini terus kita mengajak bapak-bapak untuk membenci orang Kristen, bukan. Tapi kita sama semuanya kita lakukan untuk membentengi iman dan akidah dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling ilmiah. Semuanya berdasarkan dokumen, gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak perhatikan misalnya di dunia medsos, ada orang bicara di medsos ditangkap karena dia menista agama orang lain. Kami tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya. Yang kami katakan di dalam medsos itu semuanya harus ada dokumennya, dokumen yang bisa diperlihatkan, gitu ya. Makanya sampai sekarang mungkin alhamdulillah belum ada laporan yang masuk ke dalam yayasan kami karena semuanya yang kami bicarakan semuanya ada dokumennya, ya. Nah, kami juga membantu orang-orang yang mau konsultasi, bertanya tentang Islam atau bertanya tentang perbandingan agama Kristen dan Islam. Hampir setiap hari kami lakukan menerima tamu, ya, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Kalau yang orang Islam datang ke tempat kami mau ngapain? Ternyata mereka datang membawa kerabat, suami istri atau anak yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad. Itu ya. Itu yang kami sering jumpai. Jadi ketika kami menerima tamu, kami tidak boleh asal gitu ya memberikan dokumen-dokumen perbandingan agama. Kami memberitahukan kepada mereka apa yang ada di dalam dokumen mereka, kita minta mereka baca sendiri, mereka menggunakan akal dan nalar sehatnya, sehingga akhirnya ketika mereka mau memeluk Islam, kami bantu mereka. Tidak hanya kami bantu tuntun syahadat, tetapi setelah itu kami kirimkan guru-guru privat ke rumah mereka masing-masing. Kalau di rumah mereka belum bisa menerima guru atau belajar di rumah, kami persilakan mereka cari tempat sesuai keinginan mereka, tentukan jadwalnya, tentukan jamnya, kita kirim guru seminggu 2 kali. Ya, 1 kali pertemuan 90 menit, kita ajarkan mereka belajar Islam dari A sampai Z, sampai akhirnya mereka harus bisa baca Quran. Ya, kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga kursus yang lain, menyediakan guru-guru ngaji, sampai mereka bisa menjalankan Islam secara kafah. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan keluarga-keluarga yang membawa kerabatnya orang Islam yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad, kami perlihatkan kepada mereka kondisi agama yang mereka peluk pada saat itu, ya. Kami hanya bisa memberitakan apa yang tertulis di dalam kitab mereka sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri, ya. Pada akhirnya
sering saya bertanya kepada mereka, jika sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci ada ayat-ayat yang terbukti tidak asli, apakah kitab tersebut bisa disebut kitab suci? Gitu aja ya. Banyak yang sudah baca, ketika mereka melihat ada catatan kaki ayat ini tidak asli, mereka menangis. Ketika saya tanya kenapa nangis, mereka merasa dibohongi oleh gerejanya. Itu bukan ini kita ya. Itu adalah ranah mereka sendiri. Karena kitab mereka ada yang mempunyai catatan kaki seperti itu, gitu. Ya. Bapak-bapak bisa bayangkan kalau di dalam Quran misalnya. Biasanya kalau kita baca Quran yang ada tulisan Arabnya, ada terjemahannya, ada asbabun nuzulnya, atau bahkan ada tafsirnya, atau ada catatan kakinya yang menyatakan salah satu ayat dalam Quran itu tidak asli. Bagaimana rasanya, Pak? Ya, tentu saja patah hati kita gitu ya. Di dalam kitab mereka ada kitab-kitab yang begitu ya. Saya bisa perlihatkan di sini. Saya ingin mengajak kepada bapak-bapak supaya berhati-hati ya Pak ya. Ketika mungkin rumah bapak atau komunitas bapak didatangi orang membawa kitab tulisannya seperti ini, kitab Taurat, Zabur, dan ada yang lagi yang seperti ini, kitab suci, Injil. Nah ya, mereka sengaja membuat kitab-kitab seperti ini emang untuk dibagikan kepada orang-orang Islam. Dengan tujuan apa? Mereka ingin mengajak bapak-bapak atau keluarga bapak masuk agama mereka. Kenapa mereka di sini tulis Injil? Kenapa di dalamnya menggunakan nama Isa Al-Masih? Ya, kalau yang untuk jemaat mereka menggunakan istilah Alkitab namanya Yesus Kristus. Tapi kalau yang diberikan kepada orang Islam di sini namanya Isa Al-Masih. Seperti ini. Tulisannya begini ya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengajak bapak-bapak atau orang Islam untuk masuk agama mereka. Kitab yang tadi saya maksud, yang ada catatan kakinya, itu yang seperti ini. Nah, kitab yang seperti ini tidak bisa didapatkan oleh jemaat gereja. Ini kitab khusus untuk calon pastor. Ya, di dalam kitab ini karena jauh lebih tebal bandingkan ini dan ini, karena di dalamnya di sini ada tafsir dan catatan kaki. Banyak ayat-ayat yang di dalam kitab ini yang isinya sama dengan ayat ini, catatan kakinya menyatakan bahwa ayat ini tidak asli. Ayat ini tambahan, ayat ini sisipan gitu. Tapi kitab ini khusus tidak boleh sampai ke tangan jemaat gitu. Kalau sampai ke tangan jemaat bubar berarti kayaknya ya. Nah, saya menggunakan dokumen-dokumen seperti ini ketika saya berdebat dengan para pendeta. Saya tinggal tanya, ayat ini dinyatakan di sini tidak asli, maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Bingung mereka jawabnya. Karena kitab mereka sendiri yang menyatakan, bukan dari kitab agama lain. Ya, makanya hal inilah yang kami lakukan di dalam yayasan, di mana kami memberitahukan kepada mereka, inilah kondisi kitab-kitab mereka. Ketika mereka sudah mengakui bahwa di dalamnya ada kebenaran tapi juga kebatilan, baru mereka bertanya, kalau begitu saya harus beriman kepada kitab yang mana? Baru saya perkenalkan Quran, baru saya perkenalkan Islam. Ya, banyak juga saya didatangi oleh pendeta ke tempat saya. Ada yang beralasan karena mereka menganggap kajian yang kita lakukan itu salah. Silakan datang, silakan jelaskan, saya bilang gitu. Ini maksudnya apa gitu. Pendeta sendiri belum tentu pernah ngeliat ini gitu Pak. Karena ini dari kalangan Katolik. Yang datang ke saya kalangan Protestan. Jumlah suratnya beda. Yang Protestan 66 surat, yang Katolik 73 surat. Jumlah suratnya ya. Kalau kita Quran, jumlah suratnya semua sama nggak Pak? Di mana-mana sama. Di seluruh dunia jumlah suratnya sama gitu ya. Jumlah ayatnya sama, cuman mungkin sistem penomoran ayatnya yang ada perbedaan ya.
Sedangkan kalau ini Protestan 66 surat, Katolik 73 surat. Saya punya kitab yang lain. Sama-sama Kristen Pak nih, Ortodoks 78 surat. Ada lagi kitab Kristen Ethiopia 81 surat. Jumlah suratnya apa yang beda Pak? Kalau jumlah surat yang beda, berarti yang mana yang bukan firman Tuhan? Begitu kan? Simpelnya begitu. Hal seperti ini juga sebenarnya sangat-sangat mendasar ya. Bagaimana sebuah kitab suci jumlah suratnya kok bisa beda-beda gitu. Ya. Yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Berarti artinya apa? Yang kelompok yang lain tidak menerima surat-surat yang dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana? Ya, ini hanya cara yang saya gunakan untuk berdiskusi dengan kalangan mereka, dan mereka yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Kalau mereka tidak menjelaskan dan mereka mengakui ada kesalahan dan kebatilan dalam kitab mereka, dan ketika baru mereka bertanya tentang Islam, baru saya jelaskan tentang Islam. Setahun belakangan ini, kurang lebih di yayasan kami sudah bersahadat kurang lebih sekitar 350 sampai 400 orang, ya, dalam waktu setahun. Kemarin saya bekerja sama dengan dengan Lasnas Dewan Dakwah. Kami pergi ke Morowali Utara. Di daerah tersebut kami mensahadatkan kurang lebih 200 orang. Ya, kami juga bekerja sama dengan mereka untuk mengenalkan Islam dengan cara apa? Membangun peradaban. Kami bangun desa untuk mereka di sana. Mereka mau tinggal di situ, yang sebelumnya mereka nomaden, akhirnya mereka tinggal di sana dan mereka memeluk Islam. Kami juga tinggalkan dai-dai untuk mengajarkan Islam kepada mereka, gitu ya. Jadi kurang lebih dalam setahun ini kami sudah mensahadatkan kurang lebih 650 orang, ya, dalam waktu setahun ini, dan kami juga melakukan pembinaan kepada mereka, ya. Itu yang menjadi misi kita di dalam yayasan kita, untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, ya. Ini saya sampai jam berapa Pak? Jam 1? Hah? 5 menit lagi? Oke. Kalau begitu saya buka sesi tanya jawab gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena mulanya Bapak itu non Muslim, itu secara ketauhidan yang membedakan antara Islam sama Kristen itu apa Pak? Ketauhidan. Iya. Dan Baik. saya mau tanya satu hal yang lebih jelasnya. Nah, kenapa di dalam Kristen itu yang saya tahu, karena saya juga nggak begitu tahu, kok Tuhan itu ada 2, Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. Nah itu yang saya tidak tahu itu. Okay. Karena saya suatu ketika saya pernah mendengar sebenarnya itulah yang disempurnakan oleh Al-Quran, sehingga jangan sampai ada Tuhan yang digandakan. Baik. Kristen secara umum ada 3 kelompok Pak. Yang pertama disebut kelompok Trinitarian. Trinitarian ini mereka tidak mengatakan Tuhannya 2, tidak ada Pak. Kristen yang menyatakan Tuhan 2 itu tidak ada. Mereka menyatakan Tuhannya 1. Tuhan mereka dibilang Esa Pak. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapinya apa? Tapi Tuhan yang Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah 3 pribadi ini apa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini yang kelompok Trinitarian, ya Pak ya. Mereka bilang Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak kira? Nggak. Alhamdulillah nggak paham. Kalau Bapak paham malah saya curiga. Nanti mereka bilang lagi Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, Bapak boleh minum obat bodrek atau apalah. Ini kelompok Trinitarian Pak ya. Kelompok Unitarian
mereka mengatakan Tuhan itu Esa, dan mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka bilang Yesus tetap anak Allah gitu Pak. Ya. Dan Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Tapi tidak menyembah Yesus. Ya. Kelompok yang ketiga itu Kristen Oneness Pak namanya Pak. Oneness itu menganggap Bapa atau Tuhan yang Maha Esa ini itu adalah Yesus. Nah, ya, jadi Kristen yang Oneness ini Pak, ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian ini dibantah oleh ayat selanjutnya, ayat ke-73. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Ya. Jadi Kristen tidak ada yang mengatakan Tuhannya 2, tidak ada. Semua bilang Esa. Cuman yang Trinitarian bilang 3 pribadi, yang Oneness bilang 1 pribadi. Gitu Pak. Kalau Bapak tadi tanya, karena saya dari Kristen, kemudian bagaimana dengan ketauhidan? Ya, secara dibilang tauhid murni tidak bisa Pak. Kristen tidak bisa dibilang tauhid murni, karena saya sudah mempelajari kitabnya Kristen terdiri dari 2 bagian Pak. Ini yang lebih tebal, ini sebenarnya bukan kitab aslinya orang Kristen. Ini adalah kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh Kristen, dimasukkan ke dalam kitab mereka di abad keempat Masehi. Yang tipis ini baru ini punya Kristen Pak. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Ini baru dijadikan satu abad 4 Masehi. Yang tebal ini Pak, kitabnya orang Yahudi, itu ini Pak nih sebenarnya awalnya. Ini kitab orang Yahudi. Ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Kemudian setelah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, baru dijadikan satu dengan kitabnya Kristen yang ini. Nah, kalau yang ini yang punya Yahudi ini bisa disebut tauhid Pak, murni tauhid. Ya. Tapi kalau yang Kristen ini kita harus bagi lagi. Ada 4 surat, ada 4 surat Pak di sini Pak, yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Dianggapnya begitu. Di sini boleh dikatakan ini juga ajarannya tauhid Pak. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat yang lain, yang kebanyakan ditulis oleh orang yang bernama Paulus, ini mulai timbul benih-benih apa ya namanya ya, ketidaktauhidan gitu lah. Ya, karena apa? Kemusyrikan. Karena apa? Karena disinilah Paulus mulai menanamkan benih untuk menuhankan Yesus di sini. Tapi ini pun belum Trinitas Pak. Ketika ada ayat yang mengajarkan Trinitas, ternyata ayat sisipan di abad 16. Nah, jadi kalau mau dibilang Kristen tauhid, di pandangan Islam tidak bisa. Karena ada ajaran menuhankan Yesus yang manusia sebagai Tuhan dan menuhankan Roh Kudus gitu. Jadi buat Kristen buat Islam, Kristen adalah perbuatan syirik. Orangnya musyrik. Orang Yahudi Pak, orang Yahudi yang punya kitab ini memandang Kristen bagaimana? Orang Kristen itu disebut Avodah Zarah. Avodah Zarah itu maksudnya apa Pak? Penyembah asing gitu. Yang tidak ada konsepnya di sini gitu. Saya pernah tanya sama Rabi Yahudi, Avodah Zarah itu artinya apa? Penyembah asing. Bisa nggak disebut penyembah berhala? Memang penyembah berhala. Terus berhalanya siapa? Ya Yesus itu gitu. Ya, jadi buat orang Yahudi, orang Kristen adalah penyembah berhala. Buat orang Yahudi, orang Islam adalah murni monoteis. Kita semua disebut oleh orang Yahudi murni monoteis. Artinya tauhid gitu ya. Mereka juga tauhid. Tapi di pandangan Islam, orang Yahudi walaupun tauhid, tetapi yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW tetap kafir. Ya Pak ya? Ada yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya agak keluar konteks sih. Cuma saya pernah dengar orang Islam itu rata-rata anak-anak kita rata-rata itu menganut agama itu sebagai agama keturunan.
Nah, saya baru bisa dikatakan saya masih muda lah. Saya baru punya anak. Gimana sih untuk mengajarkan anak saya itu untuk bisa yakin bahwa dirinya itu telah memilih. Jadi dia nggak merasa saya memeluk Islam itu sebagai agama keturunan, tapi saya memilih Islam itu karena saya yakin. Seperti itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Mas ini kita semua sekarang hidup pada zaman apa Mas? Pada zaman ilmu pengetahuan kan? Ilmu pengetahuan yang sudah mulai berkembang di abad 16, 17 sampai sekarang, kita sekarang sudah bisa disebut sebagai hidup pada zaman modern, ya kan Pak? Zaman kita tentu saja orang tidak bisa memungkiri yang disebut dengan hukum sains, betul nggak Pak? Siapa yang bisa menolak hukum gravitasi misalnya, contoh begitu, ya kan? Artinya dengan kehidupan kita di zaman sekarang, kita kan harusnya bisa merefleksi. Ketika kita memandang sebuah agama, apa pondasi daripada agama tersebut yang harus dipegang? Ya, dari sekian banyak agama di seluruh dunia, tahu nggak Mas di dunia sekarang ada berapa agama? Di Indonesia itu aja lebih sebenarnya kan, termasuk kepercayaan-kepercayaan yang lain kan. Di seluruh dunia Mas ada berapa agama? Kurang lebih Mas 4.300 agama. Dari 4.300 agama itu, kenapa kita harus berislam? Kan itu yang menjadi pertanyaan Mas nih ya, supaya anak Mas tumbuh menjadi orang Islam yang kuat imannya, betul kan? Jadi Mas harus bisa menanamkan kepada anak-anak kita bahwa landasan atau pondasi daripada sebuah agama tentu saja adalah kitab sucinya. Betul nggak? Kalau nabinya masih hidup, nabi masih bisa ngajarin kita. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang menjadi pegangan kita apa kalau bukan kitabnya? Gitu kan? Jadi makanya Mas harus bisa membuat anak-anak Mas cinta dengan Quran. Cinta dengan Quran artinya apa? Bukan hanya membaca, bukan hanya menghafalkan, tapi tahu artinya dan mengamalkan. Ya, dari situ nanti kalau berkembang lagi keluar daripada Quran, kita bisa mengamati apa yang di sekeliling kita dengan alam semesta kita. Ternyata banyak sekali yang sudah menjadi hukum sains, ya, ternyata sudah ditulis di dalam Quran. Nah, kalau sebuah kitab yang sudah ditulis 1400 tahun yang lalu ternyata dibenarkan oleh sains zaman sekarang, pertanyaan kita tinggal begini, mungkin nggak Quran itu ditulis oleh manusia gitu, atau dikarang oleh manusia? Kan berarti nggak mungkin. Itu yang harus kita tanamkan ke hati anak-anak kita, Mas. Nanti ketika anak-anak sekolah juga pasti kan belajar sains, ada kelas fisika, ada kelas biologi, ada kelas sejarah dan sebagainya kan. Kita harus banyak mengenalkan apa yang di dalam Quran, bahwa yang di dalam Quran itu sudah dikonfirmasi oleh sains sampai sekarang. Belum lagi nanti hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang meramalkan dan sudah terjadi atau yang akan terjadi. Itu juga sering, Mas. Dan itu tidak mungkin karangan manusia. Contoh misalnya, paling simpel, kita semua sekarang tahu berapa jumlah sendi manusia, Mas, ya kan? Berdasarkan ilmu kedokteran misalnya, manusia punya sendi 360 ternyata. Lah kok bisa-bisanya seorang nabi 1400 tahun yang lalu sudah bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah dia seorang dokter ortopedi? Kan bukan. Pada zaman itu tidak ada juga dokter atau tabib yang mengatakan manusia punya sendi 360. Nah, berarti apa yang dikatakan Nabi itu adalah sebuah kebenaran. Ketika Nabi menerima wahyu sudah masuk dalam Quran, di dalam Quran itu yang harus kita jadikan pegangan gitu, Mas. Yang sudah saya pelajarin kira-kira ada 1000 ayat, Mas, di dalam Quran yang sudah terkonfirmasi oleh sains itu kira-kira 80%-nya. Yang 20% itu belum terbukti salah, tapi juga belum terbukti benar. Insya Allah dengan ilmu probabilitas akan terbukti benar entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1 juta tahun lagi, walau alam. Tapi yang dari 1000 ayat di dalam Quran itu sudah terkonfirmasi oleh sains. Sebut saja banyak sekali, Mas. Ya, Big Bang, laut tidak bersatu, bintang mengetuk, besi yang diturunkan dari angkasa, dari langit, macam-macam, banyak sekali.
cari buku-buku yang berhubungan sains dan Quran, bisa diajarkan ke anaknya. Ya, mudah-mudahan masa keluarga dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Amin. Jadi dulu secara bodoh ini saya nambahin Ya, supaya tidak kelihatan jangan seperti diri saya, supaya tidak kita seolah itu kita Islam itu karena Islam keturunan. Kalau saya memandangnya seperti ini, sama memandangnya seperti ini saya. Jadi kalau orang tua saya kebetulan itu Islam, itu namanya saya jadi Islam itu karena takdir. Jadi saya memandangnya seperti itu, bukan karena keturunan orang tua saya Islam, tapi saya ditakdirkan oleh Allah lahir dari rahim orang tua yang sudah Muslim, itu namanya saya Islamnya Islam takdir. Kalau saya memandangnya seperti itu. Jadi saya ditakdirkan oleh Allah bahwa kedua orang tua saya adalah udah menyembah Allah. Nah itu, mohon maaf ya. Kalau saya meyakinkan seperti itu. Islam saya bukan Islam karena keturunan, tapi Islam saya adalah Islam takdir. Makanya kita mau nggak mau harus belajar juga Islam itu apa gitu. Termasuk kita belajar ketauhidan kan. Kenapa tuh Islam itu hadir? Itu kan sebenarnya itu kan salah satunya adalah Allah itu protes. Orang nggak bisa menciptakan apa, langit bumi aja yang menciptakan, tuh siapa kok mau mengaku-ngaku Tuhan kan? Salah satunya seperti itu. Mohon maaf. Mas, nanti tolong anaknya dikasih ayat Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Kita semua manusia, ruh kita sebelum ditiupkan ke jasad kita, dulu semua ruh kita sudah berikrar bahwa Rob kita adalah Allah SWT. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti di hari akhir kita tidak bisa mengelak. Bahwa kita sudah pernah bersyahadat. Ya, jadi ketika kita semua di dunia ini bersyahadat dalam sholat misalnya, maksudnya itu sebenarnya mengulang syahadat kita dulu ketika kita masih ada di alam ruh, gitu Mas ya. Barakallahu fikum. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.